Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rino Spati Hakim dalam pembelajaran informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan internet di Indonesia. Setelah sebelumnya kita belajar tentang sejarah internet di dunia, sekarang kita belajar lebih spesifik tentang perkembangan sejarah internet di Indonesia. Materi ini saya sampaikan di pembelajaran informatika kelas 9. Oke, langsung saja kita mulai. Di akhir pembelajaran, di akhir video ini, teman-teman diharapkan mampu menceritakan kembali tentang fakta sejarah perkembangan internet di Indonesia dengan akurat, atau minimal teman-teman memahami secara garis besar tentang bagaimana internet berkembang di Indonesia. Sedikit kutipan dari Bapak Internet Indonesia, beliau cukup terkenal, yaitu Bapak Ono W. Purbo. Dalam satu sesi wawancara, beliau ditanya tentang apakah internet gratis yang stabil mampu diwujudkan di Indonesia. Dengan pengalaman beliau setelah menempuh pendidikan di luar dan di dalam negeri dan pengalaman dalam mengembangkan internet di Indonesia, beliau dengan yakin menjawab, gitu ya, dengan dasar gotong royong, yaitu dari rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia dan oleh rakyat Indonesia, Indonesia mampu. Hanya saja kita masih banyak terkecoh oleh opini, gitu kan, bahwa kalau mau connect internet itu, kalau mau mendapatkan internet gratis yang berkualitas itu harus melalui provider dan izin pemerintah. Nah, ini yang menurut beliau salah satu hal yang perlu diluruskan. Artinya sebenarnya internet yang gratis dan stabil serta berkualitas itu mampu diwujudkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Next, sebelum internet berkembang di Indonesia, sudah ada beberapa jaringan komputer yang berkembang atau dikembangkan di beberapa titik di Indonesia. Beberapa diantaranya merupakan kampus yang sekarang cukup terkenal, kampus besar. Beberapa diantaranya juga lembaga-lembaga pemerintah, lembaga yang menangani atau spesialisasi dalam bidang teknologi dan pengembangan iptek. Beberapa universitas yang terkenal diantaranya yaitu UI, dan ITB serta UGM, dan lembaga pemerintah yang sudah mengembangkan jaringan komputer pada saat itu diantaranya ada LAPAN dan BPPT ya, yang sebelumnya bernama Ipteknet. Di tempat-tempat ini ada jaringan-jaringan komputer. Sama seperti ketika kita belajar sejarah internet, begitu. Internet dulu awalnya dibentuk melalui jaringan ARPANET, gitu ya, kalau teman-teman ingat. Dalam jaringan itu juga ada beberapa jaringan komputer yang lebih kecil, yaitu diantaranya beberapa kampus dan beberapa lembaga pemerintahan. Next, di Indonesia awal mulanya internet digagas atau dijadikan perbincangan oleh salah satunya tadi Bapak Ono W. Purbo dalam kegiatan bincang-bincang di radio, di Amatir Radio Club atau ARC.ITB. Nah, pada tahun 86. Dari kegiatan perbincangan ini, wacana-wacana ini, obrolan itu jadi ide, konsep, gagasan yang memantik mereka untuk terus mengembangkan telekomunikasi lebih baik. Dulu sebelum dikembangkan internet, komunikasi yang mereka lakukan melalui radio pemancar, yaitu Kenwood TS430. Dulu belum ada radio secanggih sekarang ya, artinya telekomunikasi belum secanggih sekarang. Jalur darat, yaitu bahasanya yaitu radio pemancar, dan komputer Apple milik Pak Ono W. Purbo sendiri sepulangnya dari menempuh pendidikan PhD di Amerika. Nah, ini dia para penggagas yang saya dapatkan datanya, yaitu Bapak Ono W. Purbo sendiri dan Rahmat M. Samik Ibrahim atau biasa disingkat RMS Ibrahim. Kedua orang ini yang banyak terlibat, dan tidak hanya dua orang ini, tentunya ada belasan lainnya para pemuda dan orang-orang yang jenius pada masa itu yang mengembangkan internet, mengembangkan teknologi dalam sebuah paguyuban. Nah,
Hanya saja data selain 2 orang ini saya tidak bisa temukan. Saya hanya bisa temukan nama dan foto. Untuk bisa lebih jelas itu tidak ada. Nah, apa nama paguyuban itu? Paguyuban yang nantinya menjadi cikal bakal internet atau jaringan internet di Indonesia. Nah, sebelum terbentuk paguyuban, salah satu kampus di jaringannya tadi ya, di beberapa slide sebelumnya, berhasil mendapatkan alamat IP gitu ya. Alamat IP adalah alamat yang dimiliki oleh sebuah perangkat, baik itu komputer, laptop, maupun kalau sekarang ada ponsel, smartphone, Android. Nah, alamat IP pertama yang didapatkan di Indonesia adalah di UI NetLab. NetLab adalah semacam laboratorium komputer begitu ya, yang dimiliki oleh UI, yang didaftarkan ke ARIN dan APNIC. ARIN itu American Registry for Internet Numbers, atau lembaga yang menangani nomor IP atau alamat IP. Dan terdaftar juga di APNIC, Asian Pacific Network Information Center, khusus di daerah Asia Pasifik. Nah, dari sambungan internet pertama tadi, ciptalah sebuah paguyuban. Nah, kenapa namanya paguyuban? Karena tadi didasarkan pada semangat gotong royong, kebersamaan, kerukunan, gitu ya, kedekatan antar sesama elemen bangsa di Indonesia yang dipandang oleh Bapak Onowepurbo itu sebagai suatu keunggulan bangsa Indonesia. Maka terbentuklah gitu ya paguyuban network, namanya itu, sebelum tercipta internet. Dari semangat itu gitu kan, beliau percaya bahwa internet akan sangat mudah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Paguyuban ini terbentuk pada tahun 90-an gitu ya. Tadi yang saya sebutkan tadi di beberapa slide awal itu masa-masa sebelum masa internet ini terbentuk di Indonesia. Beda dengan sekarang yang rasanya itu lebih full komersil, atau sebagian besar atau hampir sepenuhnya itu komersil. Artinya rasanya itu semua sudah dijadikan objek atau sasaran untuk meraup keuntungan, dan cenderung relatif lebih individual, artinya menang sendiri untuk keuntungan pribadi sendiri. Sedikit sekali yang memberikan manfaatnya atau fasilitas internet ini untuk kebersamaan dan kebermanfaatan orang yang lebih besar atau lebih banyak, lebih luas. Dari paguyuban tadi gitu kan, berkembanglah ISP. ISP ini adalah Internet Service Provider, penyedia jasa layanan internet. ISP yang pertama ada di Indonesia adalah IPTechNet, yang nanti seiring waktu berkembang menjadi BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang pada waktu itu beroperasi penuh pada awal 1994. BPPT ini basisnya adalah government, punya pemerintah, ISP-nya pemerintah. Jadi hanya berkembang di kalangan pemerintah saja. Sedangkan ada ISP lain yang ditujukan untuk keperluan komersil, artinya untuk masyarakat luas dan diperjualbelikan dalam hal mencari keuntungan finansial, gitu. Yaitu adalah Indo Internet dan Indonet. Ya, ini merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Kalau sekarang, wah sudah banyak sekali. Nanti ada datanya. Nah, ini dia data ISP di seluruh Indonesia. Menurut Bapak Onowepurbo, masih orang yang sama, ISP Indonesia kurang lebih terdaftar ada 500 ISP teman-teman, yang terdaftar di APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Terbagi menjadi 3, yaitu Corporate, Education, dan Government. Corporate berarti dia murni perusahaan untuk komersial, dan Education lembaga pendidikan seperti kampus-kampus tadi. Kalau government berarti lembaga pemerintahan. Teman-teman bisa cek di websitenya APJI, APJII, berapa banyak. Di sini kalau teman-teman lihat begitu ya, kalau teman-teman lihat ada 6 gitu ya, 6 page di bawah, teman-teman bisa lihat. Dan satu page ada banyak nih ya, gitu ya. Di sini ada beberapa yang memang sudah terkenal. Ada Telkom, ada Biznet. Kalau teman-teman tahu berarti mungkin ada Lintas Arta. Di sini ada Indosat. Tadi ada BPPT, gitu kan? Ada BNN. Nah, semua ini
tadi ya terbagi dalam 3 kategori ini. Silahkan teman-teman bisa cek sendiri kalau memang nanti penasaran. Nah, sedangkan kita lihat dalam bentuk jaringannya, nah pada tahun 94 itu ketika internet pertama kali tumbuh, berkembang, dan terhubung di beberapa jaringan di 5 titik besar itu, ada UI, ITB, ITS, 8, dan BPPT itu tadi terbentuk menjadi jaringan seperti ini teman-teman, gitu ya. Ini topologi. Nah, nanti teman-teman di beberapa kesempatan yang akan datang akan belajar yang namanya topologi. Nah, topologi ini merupakan namanya bentuk jaringannya. Nah, ini yang jaringan yang terbentuk di Indonesia pada saat itu, gitu kan, tahun 94. Ini ada Jakarta, masih Jakarta, BDG itu Bandung, lalu ada Jogja, SBY itu Surabaya, Eastern Indonesia berarti Indonesia Timur, Sisdiksat berarti dia punya pemerintah, dan ada juga dari luar negeri ini UUNet US, dan ini CRL Jepang, dan beberapa yang lain sebagian besar saya tidak bisa terlalu memahami. Yang kecil-kecil misalnya ada Bank Niaga, ada Serpong, nah, mungkin beberapa ini adalah lembaga begitu ya. Nah, ini jaringan yang terbentuk. Sedangkan kalau mau lihat jaringan yang lebih kecil, ada jaringannya khusus di ITB. Nah, ini seperti ini. Ini itbpr.net. Nah, ini beberapa lokasinya. Di sini juga ada keterangannya. Ada paket radio, artinya full terhubung. Ada yang putus-putus, artinya belum sepenuhnya terbangun gitu ya jaringannya. Di sini ada lokal area net yang kecil-kecil ini, dan ini ada satellite. Ada gambar seperti ini nih. Nah, ini berarti satelit. Nah, gitu. Ini ada satelit, ini ke Jepang, ke dunia. Nah, ini Jerman, ini ke USA. Nah, ini gambaran bentuk jaringannya. Sederhana tampaknya gitu ya. Tapi pada saat itu merupakan suatu perkembangan yang memang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Perkembangan yang cukup pesat. Suatu lompatan yang besar pada saat itu oleh para orang-orang yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu kita loncat lagi atau pindah ke web browser. Nah, untuk mengakses internet tentunya kita butuh yang namanya browser. Browser adalah alat atau software yang digunakan untuk mencari informasi di dalam internet. Ini adalah browser yang digunakan oleh para pengembangan teknologi pada saat itu, yaitu Lynx. Tampilannya membingungkan, teman-teman barangkali tidak familiar. Ini namanya adalah text based, artinya teman-teman bermain dengan teks. Misalnya untuk mencari alamat Wikipedia kita harus mengetikkan alamatnya dan mengetikkan yang namanya script. Nah di sini ada keterangannya. Link is a text-only web browser and internet gopher client for use on cursor addressable character cell terminal. Link adalah web browser yang berbasis teks saja. Itu digunakan untuk yang tidak bisa pakai kursor dan karakternya hanya bisa diketikkan melalui terminal. Ini istilahnya terminal. Selanjutnya ada browser lain yang juga digunakan pada saat itu, yaitu namanya Mosaic, dikembangkan oleh NCSA. Ini sudah dipakai gitu kan pertama kali, yang berbentuk grafis. Nah, ini merupakan cikal bakal browser grafis yang ada sekarang gitu ya. Teman-teman mungkin bisa tahu apa browser yang sudah terkenal sekarang. Silahkan ketikkan di komentar. Ini sudah menggunakan GUI, Graphical User Interface, yang sebelumnya tadi Text Based Interface atau CLI, Command Line Interface. Kita lompat lagi ke tema yang lain yang juga pada saat itu berkembang, dan nah sekarang kita lompat ke bagian yang lain, yaitu warnet, yang menjadi salah satu tren yang cukup kencang pada saat itu di awal tahun 2000-an, ketika internet sudah mulai dirasakan oleh banyak orang, mulai murah gitu kan, merasa orang sudah butuh. Bahkan zaman saya SMP sampai SMA masih mengerjakan tugas melalui warnet gitu. Barangkali teman-teman juga masih menemukan atau merasakan zaman dimana warnet masih menjamur
warnet yang pertama kali ada di Indonesia disebut BONET, ya, bukan bonek. BONET itu kependekan dari Bogor Network. Nah, karena berbasis di Bogor, maka dinamakan sebagai BONET, Bogor Network. Didirikan oleh PT BONET Utama, juga merupakan ISP, ya, Internet Service Provider, yang didirikan pada 1 Juli 95. Pada tahun itu 95 sampai 98, karena sudah ada ISP, sudah ada warnet, orang berjibun gitu ya istilahnya, berlomba-lomba untuk mengikuti tren pada saat itu, sehingga di tempat-tempat lain selain di Bogor juga berkembang warnet, menjamur itu warnet. Ada di Surabaya, ada di Jakarta tentunya, dan ada di Jogja, ada di Semarang. Pointer itu yang terakhir, ya, ini Pointer itu di Semarang. Nah, saking maraknya perkembangan warnet itu, sehingga terciptalah asosiasi gitu kan. Asosiasi itu perkumpulan untuk menaungi sebagai payung hukum para pemilik warnet di seluruh Indonesia, namanya AWARI atau Asosiasi Warnet Indonesia pada pertengahan tahun 2000. Nih, bagaimana dengan sekarang kira-kira perkembangannya dengan perangkat internet atau perangkat yang sudah terhubung di internet, sudah ada di genggaman tangan, tidak lagi repot-repot harus bawa komputer, laptop gitu kan. Lebih prefer barangkali orang yang cari praktisnya, berarti dia nyari smartphone, iPhone untuk terhubung ke internet. Kira-kira bagaimana perkembangannya? Sudah sepesat apa dan sebanyak apa penetrasinya? Nah, ini adalah data dari Hootsuite tentang judulnya We Are Social. We Are Social tentang data digital di Indonesia pada tahun 2020. Ini overview-nya, gambaran umumnya tentang populasi. Oke, populasi ini 272 juta. Ini mobile phone, HP yang dimiliki oleh orang Indonesia. Ini adalah pengguna internet di Indonesia, dan yang ini adalah pengguna sosial media di Indonesia. Kalau ini dibandingkan ini, berarti hampir satu orang itu hampir punya 2 HP. Hampir, ya, hampir semua orang itu punya 2 HP. Dan setengah dari ini itu terhubung ke internet. Ini lebih dari setengah, ya, 64%. Dan lebih dari setengahnya juga terhubung atau punya akses ke sosial media. Oke, berikutnya. Kepemilikan telepon 96% punya, smartphone 94% punya, perangkat HP yang non smartphone ada 21%, perangkat komputer atau laptop ada sekian persen, 66. Ini tablet device, ini device atau peralatan untuk streaming, ini perangkat game, PS, Xbox, Nintendo, dan seterusnya. Ini perangkat yang di rumah, misalnya smart TV. Lalu ini smartwatch, jam pintar. Dan ini yang terakhir ada virtual device, VR, virtual reality. Selanjutnya ada gambaran umum tentang penggunaan internet. Nah, 175 orang di Indonesia sudah terhubung ke internet melalui perangkat apapun. Nah, 64%, data ini yang merupakan 64% dari seluruh orang di Indonesia yang terhubung ke internet. Data ini juga merupakan perkembangan dalam 1 tahun terakhir, yaitu bertambah 17% atau 25 juta orang yang terhubung ke internet. Dan orang perharinya mendapatkan akses internet sebanyak 7 jam 59 menit, hampir 8 jam per hari. Berarti kalau asumsinya orang itu kerja, berarti hampir mulai dari dia mulai kerja sampai dia pulang kerja, dia terhubung internet. Tuh, asumsinya, ya. Gitu. Next. Nah, ini dispesifikkan lagi ke mobile internet yang pakainya HP.
ada sekian juta, 171 juta mobile internet yang pakai HP. Berarti ada 98%, kan, dari seluruh pengguna internet. Lalu yang pakai smartphone, internet pakai smartphone ada 96%. Lalu internet pakai fitur ya, phone yang lain, artinya bukan perangkat smartphone tapi dia bisa connect internet. Misalnya sebelum ada smartphone itu ada Symbian dari Nokia, lalu ada Java gitu kan, yang sistem operasinya bukan Android, itu bisa juga akses internet. Nah, ini 5,3%. Dan setiap harinya orang terhubung ke internet hampir 5 jam melalui perangkat HP, telepon, ponsel. Selanjutnya, nah, ini kecepatan internet di Indonesia. Nah, kecepatan internet di Indonesia itu di mobile ya, yang mobile itu 13,83 Mbps. Dan setiap tahunnya ada peningkatan sebesar 31%. Nah, ini yang untuk yang mobile ya. Untuk yang non mobile, artinya laptop atau komputer, ada kecepatannya sebesar 20 Mbps kurang lebihnya. Dan peningkatannya juga hampir sama, yaitu sedikit lebih kurang, itu ada 30%. Berarti kurang lebih sama ya. Kalau ini jauh, masih lebih cepat yang perangkat komputer. Nah, itu gambaran umumnya tentang sejarah internet di Indonesia dari dulu sampai begitu pesatnya berkembang sampai sekarang. Oke, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang sejarah internet dari dulu awal perkembangannya sampai sekarang, data mutakhir di tahun 2020 tentang data pengguna internet di Indonesia. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan apabila teman-teman ingin mendapatkan video yang bermanfaat dari saya di masa yang akan datang, silahkan dengan senang hati untuk mengklik subscribe dan like serta komen apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan sebagai kritik dan saran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rinos Fatih Hakim undur diri. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.